Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar pendidikan agama Islam di semester genap ini. Dan materi yang akan kita pelajari adalah terkait dengan iman kepada qadha dan qadar Allah, atau iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, secara bahasa, qadha itu berarti keputusan atau ketetapan. Adapun qadar adalah ukuran. Sehingga qadha bisa dimaknai adalah segala bentuk ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak zaman azali. Adapun qadar adalah segala bentuk ukuran dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, takdir Allah ini ada dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, yaitu adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Seperti kita terlahir sebagai seorang laki-laki atau perempuan, seseorang terlahir berkulit hitam, berkulit putih, berhidung mancung, berhidung pesek, berambut keriting atau lurus, ini terkait dengan takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah. Artinya mutlak itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir di mana bisa dirubah. Artinya usaha manusia dapat merubah takdir itu. Artinya takdir mu'allaq ini Allah melibatkan usaha manusia, melibatkan ikhtiar manusia, melibatkan doa manusia. Artinya bisa berubah. Misalkan orang terlahir tidak pinter, ya, tidak cerdas, tapi dia rajin belajar, ya, bekerja keras, senantiasa belajar terus-menerus secara istiqomah. Kemudian dia menjadi pandai, dia menjadi cerdas, dia menjadi pintar. Orang yang terlahir dari keluarga yang miskin, ya, dia miskin sejak lahir, tetapi dia punya semangat kerja keras, pantang menyerah. Ya, dia senantiasa berikhtiar, rajin berdoa, ya, rajin bertawakal, sehingga Allah memberikan dia kekayaan. Ini disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir di mana Allah memberikan kesempatan manusia untuk merubahnya, baik itu dengan ikhtiar ataupun dengan doa. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Ya Allah, dia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, "Ya Allah, dia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Ya Allah, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Ya Allah, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya." Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya.
Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dari dasar hadis ini, ya, ini menunjukkan bahwa takdir manusia itu sudah ada sejak zaman azali. Tetapi manusia berhak untuk merubah takdir itu dengan usaha, ya, dengan ikhtiar. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-8 Allah berfirman, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin, yang artinya dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Artinya ada ukuran ketetapan itu. Sehingga masih ada kemungkinan manusia mengikhtiarkan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Nah, ini artinya apa? Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika mereka tidak merubah nasib mereka sendiri. Artinya Allah menginginkan agar manusia itu berikhtiar, ya, berusaha dalam menentukan jalan hidupnya. Adapun di dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, ini terkait dengan ajal yang tidak dapat dirubah, nasib yang tidak dapat dirubah. Kalau Allah sudah membuat keputusan mutlak, ya, itu tidak dapat dirubah. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap takdir Allah itu? Sikap kita yang pertama adalah ridho terhadap segala bentuk takdir Allah, baik takdir yang menyenangkan atau takdir yang menyusahkan. Takdir yang menyebabkan kita berbahagia dan tertawa atau takdir yang menyebabkan kita berduka, menangis ataupun menderita. Selanjutnya yang kedua adalah jika kita mendapatkan takdir Allah yang baik, maka sikap kita adalah bersyukur. Akan tetapi, jika kita mendapatkan takdir Allah yang kurang menyenangkan menurut kita, maka sikap kita adalah bersabar atas segala takdir Allah yang ditakdirkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dari pelajaran ini mari kita pasrah pada takdir Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.